Halo anak cucuku, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan berkah pada kita semua pada hari ini. Ya. Kemarin setelah 5 pendawa, sekarang yang akan menceritakan bagaimana polokromonya Duryudana. Dimulai dari negara Astina. Negara Astina di sana ada Prabu Anom Kurupati atau Prabu Anom Jokopitono. Prabu Anom Jokopitono itu adalah Duryudana masih muda. Ada Pendhita Durna, ada Adipati Karna, ada Sengkuni dan ada para Kurawa. Bahkan di situ juga ada Adipati Drestarstra. Nah, Adipati Drestarstra tanya sama anaknya, sama siapa itu, Duryudana yang masih muda itu, Jokopitono. Ini udah berapa bulan kok belum ada keputusan dari Mandaraka Prabu Salyapati? Kan lamaran udah diterima, sudah disetujui, kok masih belum juga melaksanakan pernikahan ini? Kenapa? Jokopitono menjawab, iya, karena masih menunggu bahwa Banowati masih membuat rimong batik sampai selesai. Waduh, lama sekali ya. Baru ngomong gitu, ada tamu, putra bungsu Prabu Salyapati dari negara Mandaraka itu. Ya, dari negara Mandaraka. Namanya adalah Raden Rukmarata. Dia ngasih surat. Suratnya dibaca sama Jokopitono. Isinya di situ minta persyaratan, bukan tanggal pernikahan, tapi minta persyaratan. Syaratnya 1, mempelai perempuan harus dirias oleh seorang kesatria yang sangat tampan. 2, mempelai laki harus naik gajah putih dengan serati perempuan. Wah, sudah sekali banteng yang namanya nawolonya itu, suratnya itu. Terus diingatkan sama Drestarstra, Jokopitono, kamu jangan begitu, raja itu tidak seperti itu. Ya, apalagi masih ada tamu, tidak boleh, itu tidak bagus. Maka surat yang berada jatuh di bawah itu diambil oleh Sengkuni. Terus Sengkuni ngomong sama Rukmarata, Raden, surat sudah kami terima dan kami akan menyanggupi apa persyaratan itu. Terima kasih. Langsung Rukmarata pulang. Setelah pulang, maka Adipati Karna ngomong sama Jokopitono, udah, itu aku yang mau nanggung, aku yang mau cari itu persyaratan-persyaratan itu. Saya mohon doa restu, Yayi Prabu. Oh, silakan, berangkat. Dia berangkat sama Patih Hadimanggala, berdua berangkat. Setelah Adipati Karna tadi kan sudah menyanggupi dan sudah berangkat. Oke. Sekarang ganti di kerajaan Ngerancang Kencana. Bukan Rancang Kencana, Ngerancang Pura. Ngerancang Pura. Namanya rajanya adalah Prabu Jaya Sengara. Wah. Prabu Jaya Sengara itu jatuh cinta sama Banowati. Jadi dia menuju ke negara negaranya Banowati, yaitu Mandaraka. Menuju ke sana dia. Di tengah jalan ketemu sama rombongannya Adipati Karna yang berdua itu, Adipati Karna dan patihnya Hadimanggala itu. Karena satu tujuan dan satu jalan, akhirnya dia berebut. Terjadilah perkelahian, pertempuran di situ. Nah, pertempuran di situ ternyata banyak banget itu wadyabala-nya Ngerancang Kencana itu. Sedangkan Adipati Karna cuma berdua dengan Patih Hadimanggala itu. Pas baru begitu kepepet, Adipati Karna kepepet. Lewat Pandhawa, lewat situ. Pandhawa itu mau ke Mandaraka. Karena dia diundang ke sana untuk menyaksikan mempelai. Wah,
Tapi cuma 4. Puntadewa, Werkudara, Nakula, Sadewa. Janakanya enggak ada. Terus Prabu Puntadewa bilang sama Bratasena itu Werkudara masih muda. Sena, itu tolongin itu kakakmu itu, Narpati Basukarno, tolongin. Akhirnya kalah. Ya, yang dari ngerancang pura kalah, nyimpang jalan dia. Dipati Karno bilang sama Prabu Puntadewa, Yai Prabu, sebetulnya saya butuh Janaka. Ya, karena persyaratan mempelai itu harus ada perias kesatria yang tampan. Nggak ada lain kecuali itu adalah adikku sendiri, yaitu Arjuna. Apa itu? Permadi. Arjuna masih muda namanya Permadi. Oh ya, tapi Permadi itu sudah 2 bulan tidak ada di kesatrian. Bahkan sekarang nggak ikut. Karena dia itu dimintain tolong sama dewa. Di Kayangan sedang ada rame-rame di sana. Ya, ada Patih Skipu yang ngamuk di sana. Nah, menurut Bathara Guru, Arjuna itu kendang. Jadi dia terpental dari sana. Jatuhnya di Andong Cinawi. Andong Cinawi itu sebuah padepokan namanya Andong Cinawi. Nah, di Andong Cinawi itu di sana siapa itu? Begawannya namanya Begawan Sidik Pramono. Begawan Sidik punya anak perempuan. Anak perempuannya itu namanya Endang Manuhara. Lah Endang Manuhara ternyata sudah mimpi sebelumnya. Endang Manuhara itu mimpi kalau dia bertemu dengan Permadi itu. Benar jatuh di situ. Jatuh di situ terus ditolong sama Begawan Sidik Pramono, sama Endang Manuhara dirawat sampai sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya Permadi dijodohkan sama Endang Manuhara itu. Ya sudah di situ. Yang seharusnya sakitnya sebulan tapi jadi 2 bulan karena di situ ya sudah punya istri itu. Diambil istrinya Endang Manuhara itu. Nah, ternyata datang itu yang namanya siapa itu? Yang namanya Adipati Karno. Adipati Karno sama Patih Hadimanggala. Sama Semar Gareng Petruk karena memang diperintahkan oleh Prabu Puntadewa untuk ngikut. Ada apa ini? Oh begini, untuk persyaratan perlu perias kesatria yang ganteng, kesatria yang cakap, yaitu kamu. Maka kamu akan saya bawa untuk persyaratan itu. Oh ya, boleh. Aku akan berangkat bersamamu. Berangkat pamit sama Begawan Sidik Pramono sama istrinya yaitu Endang Manuhara pamit berangkat. Udah berangkat. Nah, sebelum berangkat Adipati Karno ngomong sama Begawan Sidik Pramono, sebetulnya masih ada satu lagi yaitu Gajah Putih dan Seratinya perempuan. Oh, itu aku punya temen. Ya, nih dia nulis surat Begawan Sidik Pramono. Surat ini kasihkan aja. Ya, kasihkan sama Nyai Celekutono. Ya, Nyai Celekutono itu adanya di tengah hutan. Tahu, Arjuna tahu itu tempatnya. Permadi tahu. Berangkat. Sampailah dia di hutan Pringgoboyo. Ternyata Nyai Celekutono itu bukan manusia, tapi genderuwo. Ya, jadi Adipati Karno nggak ngelihat, tapi Permadi lihat karena Permadi punya lisah jayeng katon, jadi kelihatan. Makanya dia pakai lisah jayeng katon itu diolesin ke pelupuk matanya Adipati Karno, baru ngelihat, waduh di sini ternyata ada percabaan begini besar. Akhirnya Adipati Karno ngomong sama Sidik Pramono, sebetulnya aku memerlukan bantuanmu, yaitu gajah putih. Gajah putih, oh ada gajah putih. Tapi kamu harus bisa mengalahkan pawangnya, karena kalau nggak bisa, wah repot itu. Oh iya, pawangnya perempuan. Perempuan dia. Namanya siapa pawangnya itu? Pawangnya itu namanya adalah
Mirah tinebak. Mirah tinebak. Dah Dipati Karno ngomong sama Mirah tinebak, aku pinjam. Wah, nggak boleh. Terjadilah pertempuran antara Dipati Karno dengan Mirah tinebak. Kalah Dipati Karno. Mirah tinebak itu gendruwo, kalah dia. Sekarang kalah, terus dia bilang gini, Yai Permadi, aku ini bantu. Permadi lihat yang kayak gitu langsung dibantu akhirnya Mirah tinebak kalah sama Permadi. Dah, sekarang karena kamu udah kalah, kamu sekarang jadi serati gajah ini, gajah putih ini, dan kita akan kembali ke Astina. Itu ya. Wah, kembali ke Astina, dia membawa gajah putih dan serati itu. Alkisah di Astina. Begitu Joko Pitono ngelihat kalau siapa itu Dipati Karno itu dapat semuanya persyaratan, wah senang banget, waduh senang banget. Ya sudah, kalau begitu kita segera ke ke Mondoroko aja. Ya, tapi Permadi biar duluan karena dia harus merias pengantin. Oh ya, Permadi duluan. Prabu Salyapati sudah menunggu di Pendopo Agung, menunggu datangnya pengantin perempuan itu, pengantin laki-laki. Yang datang Permadi, kamu kok datang duluan? Ya karena aku ditugaskan merias itu. Wah, merias. Dia masuk ke kamar ketemu sama Banowati, seneng banget, pacaran. Emang itu pacarnya itu kebetulan, pacaran itu Banowati sama Permadi. Udah nggak ngerias-ngerias, pacaran dulu, tutup pintunya. Alkisah Prabu Anom Joko Pitono naik gajah putih dengan serati perempuan yaitu Mirah tinebak. Wah, gagah sekali. Di belakangnya ada kereta kencana, kereta Jati Suro, ada banyak kereta di situ. Kereta kencana yang membawa oleh-oleh untuk mengantin perempuan. Begitu dia sampai di depan alun-alun, dia berhenti menunggu, tapi lama sekali menunggunya. Karena apa? Karena pengantin perempuannya belum selesai dirias. Waduh. Nah, Prabu Salyapati ngetok pintu. Permadi, udah apa belum? Ini dikit lagi, cepet ini ngantar lakinya udah datang. Nah, akhirnya dia sudah selesai dan dipertemukan antara Prabu Anom Joko Pitono dengan Dewi Banowati. Akhirnya itu nanti dia punya anak namanya Lesmono Mondro Kumoro. Ya, begitu dongengnya Duryudono, menikahnya Duryudono. Ya, yang kayak apa sih sebetulnya Duryudono? Ini Duryudono. Nah, ini Duryudono saat itu masih muda, namanya ada Prabu Anom Joko Pitono. Ya, Joko Pitono. Dan yang ini adalah Dewi Banowati. Wah, cantik jelita. Dewi Banowati. Baik anak cucu, begitu dongengnya. Jangan lupa subscribe, like. Sampai jumpa di video yang akan datang. Jaya Jawi Jayanti Rahayu ingkang samya pinanggih. Nuwun.